Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 dan banyak warga ibu kota yang terdampak secara ekonomi, DPRD DKI Jakarta justru minta naik gaji. Jika kenaikan dikabulkan, anggota DPRD DKI bisa mendapat sekitar 700 juta rupiah per bulan. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan untuk tahun depan. Dalam rencana kerja tahunan 2021, 106 anggota Dewan mendapat anggaran 888,68 miliar rupiah dalam setahun. Sehingga masing-masing anggota mendapatkan 8,38 miliar rupiah yang terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tak langsung, serta dana kegiatan sosialisasi dan reses. Dengan kenaikan itu, maka setiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat sekitar 700 juta rupiah per bulannya. Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama warga Jakarta. Namun kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta kini masih dalam pembahasan. Nantinya usulan akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kenaikan apa saja yang diusulkan DPRD DKI Jakarta, rekan saya Stefani Patricia akan menjelaskannya lebih detail untuk Anda. Silakan Stefani, komponen apa saja yang dinaikkan dalam anggaran 2021? Ya, Nisa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang gaji anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan untuk naik dengan angka yang cukup fantastis. Kita akan lihat apa saja komponen yang naik, yang diusulkan untuk naik di tahun 2021. Baik, total untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta, anggaran yang dibutuhkan untuk gaji dalam setahun adalah sebanyak 888 miliar rupiah per tahun. Artinya masing-masing anggota mendapatkan kurang lebih 8,3 miliar rupiah per tahun atau sekitar 698 juta rupiah, 600 ribu per bulannya. Angka ini terdiri dari pendapatan langsung dan tidak langsung. Dan kita akan lihat apa saja komponen dari pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung yang akan diperoleh oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Ya, kita akan lihat untuk pendapatan tidak langsung diantaranya. Ya, untuk pendapatan tidak langsung ada beberapa komponen, diantaranya kunjungan dalam provinsi 14 juta rupiah per bulan, kemudian ada kunjungan luar provinsi sebanyak 80 juta rupiah per bulan, dan ada kunjungan lapangan masing-masing komisi yaitu sebesar 14 juta rupiah per bulan. Selain itu juga tentunya masih ada tunjangan-tunjangan lainnya dari pendapatan tidak langsung ini. Kita akan lihat pendapatan tidak langsung lainnya, pemirsa, yang menjadi komponen dari total kurang lebih 600 atau hampir 700 juta rupiah gaji anggota DPRD per bulannya. Ini juga masih masuk di komponen pendapatan tidak langsung, diantaranya ada BIMTEK Sekwan luar daerah 60 juta rupiah per tahun, kemudian BIMTEK fraksi luar daerah 60 juta rupiah per tahun, dan ada juga tunjangan reses sebesar 144 juta per tahun, sehingga total untuk pendapatan tidak langsung mencapai 264 juta rupiah per tahun. Dan kita juga akan lihat untuk komponen pendapatan langsung apa saja yang akan diperoleh oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Yang pertama ada uang representasi sebanyak Rp2.250.000 per bulan. Kemudian ada uang paket Rp225.000 per bulan. Dan ada sejumlah tunjangan, pemirsa, diantaranya ada tunjangan keluarga Rp315.000, tunjangan jabatan sebesar Rp3,2 juta per bulan. Dan masih ada sejumlah tunjangan lainnya, diantaranya ada tunjangan beras Rp240.000 per bulan. Dan tunjangan komisi Rp326.250 per bulan. Masih ada juga tunjangan badan sebesar Rp130.500 per bulan, tunjangan perumahan yang mencapai Rp110 juta per bulannya. Ini juga masih masuk di pendapatan langsung, pemirsa, ada tunjangan komunikasi sebesar Rp21.500.000 per bulan, dan tunjangan transportasi ini jumlahnya juga cukup fantastis, mencapai Rp35 juta per bulan. Selain itu juga ada masih masuk di total ada pendapatan langsung ini ada Rp173.249.000 per bulan, atau totalnya dalam satu tahun pendapatan langsung yang diperoleh oleh anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp2.078.991.000. Ini bukan itu saja, pemirsa, masih ada juga
tambahan pendapatan dari kegiatan sosialisasi kebangsaan sebesar 40 juta rupiah per bulan untuk sosialisasi kebangsaan, kemudian sosialisasi di masa reses 960 juta rupiah per tahun, sehingga total untuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan di masa reses mencapai 4,32 miliar per tahun. Artinya, pemirsa, dari komponen-komponen tersebut, baik pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan juga dari kegiatan sosialisasi dan reses, total pendapatan yang diperoleh anggota DPRD DKI Jakarta mencapai lebih dari 8 miliar rupiah per tahunnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sakit hati karena diejek miskin, seorang pemuda tega membunuh temannya sendiri. Korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan membusuk tertutup daun di kebun singkong. Inilah Santoso, pelaku pembunuhan terhadap temannya sendiri yakni Adit Pratama. Dalam waktu 24 jam, polisi mengungkap kasus kematian Adit Pratama. Pelaku ternyata adalah teman dekat korban. Dalam pemeriksaan diketahui pelaku mencekik korban hingga tewas karena sakit hati dihina miskin oleh korban yang memamerkan handphone barunya kepada pelaku. Kenal di jalan. Kenal di jalan? Udah lama kenalnya? 3 mingguan. Terus kenapa kok sampai begitu? Ngecek dia? Karena marah. Marah kenapa? Ngecek saya. Apa? Dia ngecek apa? Katanya saya orang miskin gak bisa beli HP. Akhirnya ditemukan fakta bahwa pada saat mereka nongkrong di warung Ibu Suratmi ini, ada ucapan dari si korban yang cukup menyinggung perasaan si pelaku. Yaitu korban menyatakan karena korban baru sedang menggunakan HP yang baru, kemudian dikomentari oleh pelaku, HP-mu baru ya? Nah, dijawab oleh si korban, ya HP saya baru katanya. Kamu orang miskin, kamu nggak akan mungkin bisa beli HP seperti saya. Dan ternyata ucapan ini sangat menyinggung perasaan si pelaku, sehingga akhirnya menimbulkan niat dari si pelaku untuk menghabisi nyawa si korban. Sebelumnya warga Sukowilangun, Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat remaja yang tertutup daun singkong di tengah kebun warga. Korban ditemukan tewas oleh pemilik kebun yang akan menggarap ladangnya. Korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan 3 hari kemudian. Korban diketahui terakhir nongkrong bersama teman-temannya. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Masih dari Malang, Jawa Timur, sakit hati akibat saling ejek saat bermain game online, seorang pemuda di Kota Malang membunuh temannya sendiri. Ironisnya keduanya adalah teman seperantauan dari kampung yang tinggal bersama selama bekerja di Kota Malang. Tak selamanya persahabatan berlangsung dengan menyenangkan, seperti yang terjadi pada pemuda di Kabupaten Malang, Jawa Timur. MI, warga Jabung, Kabupaten Malang ini, tega menghabisi nyawa temannya sendiri karena sering saling ejek dan mengumpat ketika bermain game online. Padahal keduanya merupakan rekan kerja di sebuah bengkel AC di Kota Malang. Bahkan mereka tinggal sekamar di indekosnya. Pertemanan dua pemuda sekampung asal Jabung, Kabupaten Malang ini harus berakhir tragis. MI sakit hati lantaran sering diejek korban karena kalah saat main game online. Pelaku lantas nekat menganiaya korban dengan palu hingga tewas dengan luka di kepala, pundak, dan dadanya. Usai melakukan aksinya ini, pelaku melarikan diri ke Jabung, namun berhasil diringkus oleh tim Satreskrim Polresta Malang Kota. Atas nama MI ini sakit hati dia, ya, karena merasa diumpat dan dia merencanakan untuk melakukan. Dari lokasi kejadian di tempatnya bekerja, polisi menyita palu yang digunakan pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kesal karena sering diejek gemuk, pria di Banyuwangi, Jawa Timur tega membunuh bahkan membakar perempuan yang menjadi rekan kerjanya. Akibat perbuatan kejinya, tersangka terancam hukuman seumur hidup.
Inilah Heri Sanjaya, pembunuh sadis terhadap gadis bernama Rosida. Jasad Rosida ditemukan terbakar di kebun kelapa daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Pria 25 tahun ini ditangkap polisi setelah keluar dari tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Jalan Brawijaya, Banyuwangi. Polisi melumpuhkan kaki tersangka karena mencoba melarikan diri saat ditangkap. Tersangka merupakan rekan kerja korban di sebuah warung. Ia mengaku sakit hati karena kerap diejek oleh korban. Jadi apa yang diidentifikasi awalnya, dan pelaku mengatakan bahwasanya dia membunuh dengan motif sakit hati. Disampaikan sering kali korban menyampaikan kata-kata yang tidak bisa diterima pelaku, yaitu kata-kata mengatakan dia gendut, dia bohong di depan umum, sehingga itu yang membuat kejengkelan dia. Sebelum dibunuh, tersangka mengajak korban jalan-jalan dengan sepeda motor korban. Setelah tiba di lokasi, tersangka membunuh dan membakar untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatannya, tersangka Heri Sanjaya harus mendekam di sel tahanan Polresta Banyuwangi dan terancam hukuman seumur hidup. Pemirsa, kasus pembunuhan karena sakit hati yang berujung korban dibakar juga sempat terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, pelaku menyewa pembunuh bayaran dengan upah Rp300.000. Inilah kondisi Lisnawati pasca dibakar temannya sendiri. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Santa Ana Kendari selama 4 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Setelah korban meninggal, polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan rekan kerja korban di warung. Dalam aksinya, pelaku menyewa eksekutor dengan upah Rp300.000 untuk membakar korban. Pelaku tega membunuh korban karena sakit hati sering dihina korban. Yang melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. BP yang kita amankan 1 botol yang berisi bensin yang digunakan untuk membakar kios dari tangan tersangka saudara Pis Kasmudin. Kini kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Sementara pasca kejadian, warung remang-remang korban tidak lagi beroperasi. Pemirsa, ribuan ikan di Pelabuhan Lewo Leban, Nusa Tenggara Timur naik ke darat. Kami akan kembali usai jeda berikut.